Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahrul Ridho, NPM 24010101114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Konflik dan Negosiasi. Untuk selanjutnya ada pengertian. Pengertian konflik itu sendiri adalah proses ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi atau akan mempengaruhi suatu yang menjadi kepentingan secara negatif. Dalam sebuah organisasi, konflik muncul karena sebuah perbedaan. Ada 5 poin. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kepentingan, yang ketiga ada nilai, yang keempat ada persepsi, yang kelima ada sumber daya. 5 poin itu yang mempengaruhi sebuah konflik itu muncul karena adanya perbedaan. Selanjutnya ada pandangan tentang konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional yaitu konflik dianggap merugikan, harus dihindari dan dihilangkan. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia yaitu konflik dianggap wajar, tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi. Konflik itu muncul, akan tetap muncul, tapi harus kita hadapi dan kita olah dengan baik yang akan menciptakan sebuah dampak negatif. Yang ketiga ada pandangan interaksionis yaitu konflik tertentu diperlukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dalam sebuah konflik, apabila kita mengolah konflik itu sendiri dengan baik dan benar, menimbulkan sebuah dampak negatif yaitu kreativitas dan inovasi yang akan menjadi timbul visi misi dalam sebuah organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya ada jenis konflik. Yang pertama ada konflik intrapersonal yaitu konflik dalam diri individu. Yang kedua ada konflik intrakelompok yaitu konflik dalam satu kelompok. Biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang persepsi dari salah satu orang dalam suatu organisasi itu sendiri. Yang ketiga ada konflik antar kelompok yaitu perbedaan persepsi dalam kelompok yang lain. Selanjutnya ada dampak konflik yaitu satu ada positif yaitu meningkatkan kreativitas, yang dua ada munculnya ide baru, yang ketiga ada mendorong perubahan. Dalam 3 poin itu, apabila konflik itu diolah dengan baik dan benar, nantinya akan menciptakan sebuah dampak positif yang nantinya akan berpositif untuk sebuah organisasi itu sendiri. Yang ketiga ada negatif, bertolak belakang dari yang positif yaitu menurunkan produktivitas, menimbulkan stres, dan yang ketiga ada menghambat kerjasama. Apabila tidak bisa diolah dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan sebuah dampak negatif yang akan merugikan sebuah organisasi itu sendiri. Pengertian negosiasi yaitu negosiasi adalah proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pertama yaitu menyelesaikan konflik, yang kedua ada mencapai kesepakatan, yang ketiga ada membangun hubungan kerjasama yang baik. Negosiasi penting dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bertujuan 3 poin itu. Selanjutnya ada jenis negosiasi yaitu negosiasi distributif yang berorientasi menang atau kalah, yaitu win atau loss. Yang kedua ada negosiasi integratif yang berorientasi menang dan menang, yaitu win atau win, yaitu mengutamakan kerjasama tim. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama ada konflik merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, akan muncul kapanpun. Apabila kemunculan itu kita olah dengan benar, maka akan menimbulkan yang poin kedua yaitu berdampak positif maupun negatif. Yang ketiga ada konflik perlu dikelola dengan strategi yang tepat. Dalam sebuah konflik kita memerlukan sebuah strategi untuk memecah suatu masalah dan masalah itu akan menciptakan sebuah dampak positif untuk organisasi itu sendiri.
Yang keempat ada negosiasi menjadi salah satu cara efektif untuk menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati audiens, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.